Assalamualaikum anak-anak teacher kelas 41. Salam semangat untuk anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Teacher harap anak teacher selalu dalam keadaan sehat dan ceria. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi berkah dan berguna. Pada video pembelajaran kali ini, anak-anak teacher akan dipandu oleh Teacher Yanti. Semoga dengan video ini, anak-anak teacher akan terbantu dalam memahami pembelajaran. Kali ini, kita akan belajar tema 1. Indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Materinya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anak teacher harus tahu dulu apa itu paragraf. Tahukah anak teacher apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nah, nama lain dari paragraf adalah alinea. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan didukung oleh gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Dan apa pula itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Bagaimanakah cara kita menentukan gagasan pokok pada suatu paragraf? Nah, anak-anak teacher harus membaca dan memahami dengan cermat isi bacaan setiap paragrafnya. Mari kita perhatikan dan simak teks bacaan berikut ini mengenai pawai budaya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, pada paragraf ini terdapat 6 kalimat dan yang menjadi gagasan pokoknya terletak pada awal paragraf, yaitunya pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, apabila kita sudah menemukan gagasan pokok pada suatu paragraf, berarti kalimat yang lainnya adalah gagasan pendukung. Anak-anak teacher harus ingat ya bahwa dalam suatu paragraf hanya memiliki satu gagasan pokok dan kalimat yang lainnya adalah gagasan pendukung. Misalnya, gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Sedangkan gagasan pendukungnya
Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kemudian, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Selanjutnya, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kemudian, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Dan yang terakhir, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, anak-anak teacher, kita lanjut pada paragraf yang kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cilik. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, anak-anak teacher, pada paragraf kedua ini terdapat 7 kalimat dan yang merupakan gagasan pokoknya dapat pada akhir paragraf, yaitunya budaya Maluku sangat unik dan menarik. Kalimat 1-6-nya merupakan gagasan pendukung. Kalimat 1, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku, merupakan gagasan pendukung. Gagasan pendukung yang kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Gagasan pendukung yang ketiga, rombongan perempuan mengenakan baju cele. Gagasan pendukung yang keempat, baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Gagasan pendukung yang kelima, langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Gagasan pendukung yang keenam, bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Jadi, gagasan pokok yang pada paragraf kedua adalah budaya Maluku sangat unik dan menarik. Jadi, anak-anak teacher, paragraf pokok dapat ditemukan pada awal paragraf, akhir paragraf, dan tengah paragraf. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, gagasan pokok merupakan gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran, terletak di awal paragraf, tengah paragraf, dan akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung merupakan gagasan penjelas, yaitunya menjelaskan gagasan pokok. Nah, anak-anak teacher, bagaimana dengan video penjelasan teacher hari ini? Semoga anak-anak teacher paham mengenai pembelajaran hari ini. Akhir kata, teacher ucapkan terima kasih kepada anak-anak hebat, soleh dan soleha teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.